Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu sekalian, atau ada abang sekalian. Kita lanjutkan pada pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Problem Solving dengan judul Alternatif Solusi Pemecahan Masalah atau Problem Solving. Sama seperti perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, kalau ada dari abang kakak yang tidak paham dengan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya atau yang sudah ada sebelumnya, silahkan bertanya lewat chat GPT atau bisa juga lewat WA atau lewat grup yang sudah kita buat. Abang kakak sekalian, marilah kita buat pengertian dari alternatif solusi pemecahan masalah. Nah, kalau kita tahu bahwa alternatif solusi itu adalah berbagai macam pilihan atau tindakan yang dirumuskan untuk mengatasi suatu masalah. Nah, kita tahu bahwa permasalahan itu muncul pasti ada penyebab. Nah, penyebab inilah nanti yang akan kita carikan solusi alternatifnya itu seperti apa. Nah, setelah kita lakukan identifikasi dan analisis akar penyebabnya, barulah kita tahu apa solusi dari permasalahan yang muncul itu. Nah, tujuan dari penyusunan alternatif solusi itu adalah agar pengambilan keputusan tidak terpaku pada satu pendekatan saja, tetapi memiliki berbagai macam opsi yang bisa dibandingkan, diuji, dan dipilih secara objektif. Nah, oleh karena itu, dalam pemilihan ini harus betul-betul kita uji, harus betul-betul kita pilih, harus betul-betul kita lakukan secara objektif. Nah, yang kedua, prinsip-prinsip dalam alternatif solusi yang baik itu harus ada prinsip yang harus kita penuhi, di mana alternatif solusi yang baik itu seharusnya. Jadi pertama, solusi yang baik itu adalah dia relevan terhadap akar permasalahan. Jadi ketika kita mencarikan solusi, jangan terlalu jauh dari akar permasalahan. Kenapa? Dia kalau kita carikan relevannya terhadap akar permasalahan, bukan hanya bisa mengatasi gejala, tapi langsung harapannya itu kita menjadi pemecahan masalah yang muncul. Nah, inilah yang kita harapkan itu. Kemudian permasalahan yang baik itu seharuslah logis dan rasional. Jadi jangan sampai permasalahan itu tidak masuk di akal, tidak logis, dan tidak bisa kita carikan solusinya. Sehingga ketika kita membuat suatu permasalahan, nah dapat diterima secara akal sehat dan sesuai dengan data yang ada, maka logisnya itu bisa kita perjuangkan. Kemudian rasionalisasinya itu bisa kita pertahankan. Rasional, logis, masuk di akal. Nah, itu yang penting. Kemudian yang bertiga, fleksibel. Dalam arti kata memungkinkan kita penyesuaian sesuatu dinamika itu lewat situasi. Fleksibel ini tidak hanya fleksibel dalam sesuatu hal, tetapi juga dengan fleksibel dalam memungkinkan penyesuaian dengan situasi dan kondisi. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip solusi yang baik itu adalah efisien dan efektif. Efisien dan efektif ini mampu memberikan hasil yang maksimal dengan sumber daya yang minimal. Dalam arti kata, dia sangat minim sumber dayanya, tapi dia mampu memberikan hasil yang maksimal. Itulah efisien dan efektif. Efisien itu bekerja sesuai dengan harapan, efektif itu bekerja dengan benar. Nah, itulah. Jadi antara efisien dan efektif itu ada perbedaan. Nah, perbedaan ini nanti yang akan memungkinkan kita untuk bisa menyelesaikan sesuatu dan mencarikan solusi atas permasalahan yang muncul. Itulah harapannya. Kemudian,
Yang berikutnya adalah layak secara teknis dan ekonomis dan sosial dan hukum. Dalam arti kata, yang layak itu seperti apa, yang sesuai itu seperti apa, yang ekonomis itu seperti apa, dan harus disesuaikan dengan sosial dan hukumnya itu seperti apa. Nah, jangan kita mengatakan layak, tapi secara teknis dianggap tidak layak, sehingga dalam secara ekonomi pun boros, tidak sesuai. Jadi bukan mencarikan solusi terhadap permasalahan, malah akan menimbulkan permasalahan yang baru terhadap apa tindakan yang kita ambil. Nah, ini kan tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Kemudian prinsip-prinsip yang berikutnya itu adalah bersifat preventif atau korektif. Dalam arti kata, preventif itu artinya kita menjaga sebelum terjadi. Jadi, kalau kita asumsikan ke yang lain, kita cari siapkan payung sebelum hujan. Jadi, kita sudah siap dan prepare dengan apa yang akan terjadi. Sehingga dengan cara preventif ini, kita bisa melihat sejauh mana sih keefektifan suatu aktivitas itu mampu kita carikan pemecahan masalahnya. Kemudian secara korektif, arti kata dikoreksi dia. Nah, koreksi ini bisa mencegah masalah itu berulang di masa depan. Jangan sampai terjadi kembali. Nah, itulah gunanya koreksi. Itulah gunanya evaluasi. Itulah gunanya kita memberikan sesuatu itu sesuai dengan apa sih output yang akan kita kita dapatkan setelah permasalahan itu diselesaikan. Itu harapannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merumuskan alternatif solusi dari suatu permasalahan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus identifikasi dulu nih permasalahan. Nah, setelah kita identifikasi permasalahan, baru kita bisa berpikir apakah identifikasi masalah ini akan menimbulkan pilihan-pilihan tindakan tertentu. Dalam arti kata, identifikasi masalah ini harus mampu menyelesaikan secara langsung sampai ke akar permasalahan. Nah, berdasarkan hasil-hasil tersebut, maka kita bisa menggunakan 5 tools atau 5 alat uji yang bisa kita lakukan. Yang pertama, fishbone diagram. Nah, di fishbone diagram ini kita bisa melihat permasalahan yang sudah terjadi, permasalahan yang sedang terjadi, dan permasalahan yang akan terjadi itu sudah ada solusinya dan sudah ada cara bagaimana sih posisi kita dalam permasalahan itu dan seperti apa kita bertindak untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, yang berikutnya itu ada namanya problem tree atau pohon penyelesaian permasalahan. Nah, sekejap kita lihat pohon itu seperti tumbuhan, padahal bukan. Pohon penyelesaian masalah ini ada daun, ada ranting, ada akar. Nah, akarnya seperti apa, rantingnya seperti apa, daunnya seperti apa. Nah, itulah yang kita umpamakan sebagai pohon penyelesaian masalah atau problem tree. Yang ketiga itu ada pernyataan 5 why. What, why, where, who, what's. Nah, ini harus kita jawab. 5W ini harus mampu kita jawab kalau kita ingin merumuskan strategi alternatif solusi. Nah, kemudian ada yang namanya brainstorming bersama tim atau stakeholder. Brainstorming ini kita perlukan bagaimana kita menyamakan persepsi dengan pemegang kebijakan dan apa solusi yang harus kita ambil. Kemudian studi kasus atau benchmarking dengan organisasi dan pemerintah-pemerintah lainnya. Karena kalau kita sudah benchmarking, berarti kita sudah bisa melihat permasalahannya apa sebenarnya dan apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan benchmarking kita tadi. Ya, kemudian berikutnya pengelompokan alternatif. Nah, dalam pengelompokan alternatif ini yang pertama adalah solusi jangka pendek versus jangka panjang. Nah, solusi apa yang harus kita ambil dalam jangka pendek, solusi apa yang harus kita ambil dalam jangka panjang, itu harus kita pikirkan dan harus kita carikan apa yang mesti kita lakukan. Kemudian yang berikutnya itu adalah solusi preventif dan solusi kuratif. Dalam arti kata preventif menjaga seperti apa, kuratifnya juga seperti apa gitu.
Yang berikutnya itu secara teknis dan kebijakan. Nah, secara teknis dan kebijakan itu juga akan memberikan suatu solusi yang baik. Dan solusi secara internal dan solusi secara eksternal. Nah, penilaian dan perbandingan. Nah, dalam penilaian dan perbandingan ini kita gunakan kriteria untuk mengevaluasi setiap alternatif. Yang pertama itu kriteria. Nah, dalam kriteria ini kita harus melihat pertanyaannya seperti apa, yang ditanyakan seperti apa. Jadi, kita harus lihat bahwa antara pertanyaan dan yang ditanyakan itu tidak sama. Pertanyaannya apa? Dan ditanyakan tentang apa gitu. Itu harus jelas gitu ya. Terus kemudian efektivitasnya, apakah solusi ini menyelesaikan akar masalah atau solusi ini malah menimbulkan permasalahan yang baru dalam kehidupan. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Kalau solusi ini akan menimbulkan permasalahan yang baru, tentu nggak bisa dijadikan sebagai solusi. Kemudian efisiensi. Apakah solusi ini hemat biaya dan waktu? Ini yang harus kita pikirkan juga. Kalau dia efisiensi ini tidak hemat dan dalam segi biaya dan waktu, ngapain kita lakukan kegiatan ini? Dan ngapain juga kita lakukan penyelesaian masalah? Nah, kemudian akseptabilitasnya itu seperti apa gitu? Apakah solusi ini dapat diterima oleh pemangku kepentingan atau tidak gitu? Kan seperti itu. Kemudian legalitas, apakah solusi sesuai hukum atau peraturan? Dampak, apa konsekuensi jangka panjangnya, apakah positif atau negatif? Teknis-teknis dalam menentukan alternatif solusi yang terbaik. Beberapa pendekatan yang bisa digunakan adalah decision matrix, metrik keputusan, membandingkan alternatif berdasarkan beberapa kriteria dan memberikan bobot penilaian pada setiap kriterianya. Yang berikutnya adalah cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat. Dalam arti kata, kita membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh setiap alternatif. Arti kata, setelah kita lakukan cost benefit analysis, barulah kita lakukan SWOT analysis, di mana kita akan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dari setiap opsi solusi. Kemudian kita lakukan Delphi teknik. Dalam arti kata, kita mengumpulkan opini ahli atau stakeholder secara langsung sampai terjadinya konsensus tentang solusi terbaik. Kemudian contoh alternatif solusi berdasarkan sektor. Yang pertama itu adalah sektor pendidikan. Masalahnya tinggi angka putus sekolah. Alternatif solusi, subsidi pendidikan atau beasiswa untuk keluarga kurang mampu. Yang kedua, mendirikan sekolah berdasarkan komunitas. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh untuk wilayah terpencil. Kemudian sektor administrasi publik, masalahnya lambatnya pelayanan publik. Alternatif solusi, digitalisasi proses pelayanan, reformasi birokrasi dan pelatihan SDM, kemudian penerapan sistem penilaian kinerja berbasis output. Kemudian dari sektor hukum itu ada masalah maraknya kejahatan cyber. Inilah yang menjadi masalah nih. Alternatif solusi, revisi dan penegakan ketat terhadap IT, pendidikan digital di masyarakat, dan kerjasama internasional untuk pelacakan pelaku lintas negara. Kesalahan umum dalam menyusun alternatif solusi terlalu cepat menetapkan satu solusi tanpa eksplorasi alternatif lainnya. Nah, bagaimana kita mengatasi gejala bukan akar masalah? Tidak melibatkan stakeholder penting sehingga solusi tidak diterima, tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang. Itu yang harus kita perhatikan. Oke. Kemudian apa
kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembelajaran ini, kesimpulan yang pertama itu adalah dari segi aspek penjelasan, penjelasannya itu adalah dari aspek semua dijelaskan. Definisi alternatif solusi adalah opsi-opsi tindakan yang ditunjuk untuk mengatasi masalah secara efektif dan efisien. Efektif melakukan sesuatu yang benar, efisien melakukan sesuatu dengan benar. Yang ketiga tujuan, bagaimana tujuannya untuk memberikan ruang bagi pengambilan keputusan yang lebih cepat, logis, dan rasional. Bagaimana ciri-ciri solusi yang baik itu? Ciri-ciri solusi yang baik itu adalah relevan, layak. Relevan itu artinya terpantau, layak itu sesuai, efektif itu melakukan sesuatu yang benar, fleksibel itu mampu dilaksanakan dengan baik, dan memiliki dampak yang positif. Kemudian alat bantu yang kita gunakan SWOT, Decision Matrix, CBA, Brainstorming, Fishbone, Problem Tree, dan berbagai macam alternatif lainnya. Oleh karena itu, abang kakak, marilah kita lanjut dengan tanya jawab. Pertanyaan saya ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, apa saja prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam merumuskan alternatif solusi pemecahan masalah agar solusi tersebut efektif dan berkelanjutan? Yang kedua, jelaskan langkah-langkah sistematis dalam merumuskan masalah alternatif solusi pemecahan masalah serta alat-alat bantu apa saja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi solusi yang paling tepat. Dalam arti kata, setelah dijelaskan, kemudian kita cari alat-alat bantu yang bisa kita gunakan, kemudian bagaimana kita mengevaluasi solusi itu dengan baik dan benar. Pertanyaan ketiga, berikanlah contoh kasus dan 3 alternatif solusi yang dapat diajukan, lalu jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing solusi tersebut. Nah, ini bisa Bapak lakukan. Pertama adalah analisis dulu. Apa yang dianalisis, kasus itu kita analisis dulu. Kemudian setelah kita analisis, kita jelaskan kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Ini bisa kita menemukan solusi kalau kita sudah mengajukan 3 hal di atas. Jadi jangan hanya kita menganalisis kasus, tapi kita tidak tahu menjadi solusi apa yang mesti kita ambil untuk penyelesaian kasus tersebut. Ini kan menjadi masalah juga nanti. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan sore hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, bisa lewat WA, bisa lewat portal, sehingga apa menjadi problem dari abang kakak bisa saya selesaikan. Demikian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.